Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudaraku warga binaan Polres Kota Mataram yang saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas limpahan rahmat, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, pagi ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, ribuan nikmat yang patut kita syukuri. Ucapkan alhamdulillah. Selanjutnya selawat serta salam kita panjatkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku warga binaan Polres Kota Mataram, kembali kita berkumpul di sini dalam giat acara program dari Satakti Polres Mataram, yaitu Binroktal warga binaan Polres Kota Mataram, yang seperti disampaikan Bapak Kasat tadi, sedianya untuk ujian ini diisi oleh Bapak Ustadz Tuan Guru yang menyampaikan. Tapi sekali lagi dengan keterbatasan kami, mohon maaf, izinkan saya untuk menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Untuk mengingatkan, untuk yang belajar, terlebih bisa mengingatkan saudara-saudara sekalian. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan mengambil tema nikmatnya ujian bagi orang beriman. Nikmatnya ujian bagi orang beriman. Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyadraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan dibiarkan setelah berkata saya beriman, sedangkan dia belum diuji lagi? Dalam ayat ini jelas. Kenapa Pak Ansori setelah kita beriman malah kita dianggap akan dibiarkan setelah kita mengucapkan itu kita tidak diuji? Kenapa saudara-saudara ya? Jadi hidup ini ujian. Hidup ini ujian ya. Ujian digolongkan menjadi dua. Ujian berupa kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup ya bisa kita mungkin punya istri cantik, itu ujian. Jangan punya anak yang lucu-lucu, pintar, itu ujian. Semua segala kenikmatan yang diberikan Allah pada kita, seyogyanya, sejatinya itu adalah ujian. Yang kedua, ujian berupa kesedihan. Semua yang menimpa kita yang berupa kesedihan, mungkin keterbatasan kita, kekurangan kita, mungkin perut lapar nggak sama dengan ujian yang lain. Tapi apa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan sebaik-baik ujian seandainya saya dapat meminta, saya ingin ujian yang kesedihan. Kenapa? Kita balikan lagi. Terkadang orang kalau sudah diuji dengan kenikmatan dunia, banyak dari mereka lalai. Mereka menganggap, oh ini harta warisan saya, warisan dari keluarga saya orang kaya. Oh ini harta penghasilan saya. Dia lupa dengan itu ujian. Dia lupa di dalam hartanya mungkin ada sebagian dari hak-hak orang yang harus kita berikan. Kewajiban kita. Saya punya istri cantik karena saya tampan, itu ujian. Jangan sampai kita berpikir itu kenikmatan yang tanpa ujian, semuanya ujian ya. Hati-hati, kita tak bisa mendidik istri kita, bahaya itu ya. Kita sebagai imam, anak, semuanya segala kenikmatan. Kenapa kita ingin ujian itu lebih ke kesengsaraan? Dengan begitu, kebanyakan orang saat diuji dengan kesengsaraan, dia malah lebih mendekatkan diri. Mungkin dengan perut lapar atau badan yang sakit terus itu ujian. Di dalam ujian itu semata-mata menggugurkan dosa-dosa kita. Kita sudahlah
dapat ujian untuk di dunia ini kesengsaraan, patutlah kita untuk mendengarkan ya apa yang telah terjadi ini, renungkan. Ya. Yang pertama itu hidup adalah ujian. Coba dalam kesempatan ini saya juga ingin mengkaji di surat At-Taubah 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah orang-orang beriman berserah diri. Pak Ansori menyatakan tidaklah akan terjadi sesuatu kecuali kehendak Allah. Terus Anda sekalian yang berada di sini dalam keterbatasan sini, Pak Ansori, semua ini adalah kehendak Allah. Apa yang terjadi dari saya ini kehendak Allah. Jangan serta-merta ngomong begitu. Ya, hidup ini sudah ada diatur. Ya, diatur. Di sini jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah. Di sini jalan yang sesat, jalan yang dimurkai oleh Allah. Bukankah 17 kali sehari kita mengucapkan? Mungkin lebih dari itu. Iya karena butuh wa iya karena stain. Hanya kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang kau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Kita bisa mengucapkan itu, tapi kita tidak bisa melaksanakannya sama. Dibagi dengan 3. 1. Masa lalu. 2. Masa sekarang. 3. Masa yang akan datang. Masa yang lalu, saya pribadi bisa saya contohkan. Sekarang tanggal 14 Oktober, kemarin tanggal 8, yang Pak Ansori Yaumul Maulid, Yaumul Milad, hari kelahiran saya. Pada tanggal itu di tahun Hijriah ya, tanggal 8 Oktober saya lahir. Saya kadang-kadang di situ saya berpikir, saya merenung, ya Allah terima kasih. Sudah 41 tahun umur dia. Walaupun mungkin saudara ini mungkin 30 tahun Mas boleh ya. 41 tahun memang ini. Ini ada yang mungkin 60 ya. Saya pribadi 41 tahun. Ya Allah terima kasih atas waktu hidup yang telah diberikan. Waktu nikmat hidup. Belum tentu saya akan dapat 41 tahun lagi ke depan. Bisa jadi besok saya dipanggil ya. Bisa jadi minggu depan. Begitu juga dengan saudara-saudara. Ingat, mungkin yang 17 tahun, yang 19 tahun ini bercermin. Uban saya masih ada 4. Itu masih banyak uban yang banyak. Mungkin dia yang akan disambut duluan. Tidak. Malaikat maut nggak lihat uban kamu masih 3, masih 4 ya nggak? Kalau sudah waktunya, aina matakunu. Aina matakunu, dimanapun kamu berada. Ini dimana kamu berada? Yudrikumul maut. Maut akan datang menghampirimu. Dimanapun kamu berada, maut akan datang menghampirimu. Ada orang tentang tenteng. Itu puas beton. Tidak usah dicari maut, ya. Dia akan datang nanti. Tunggu aja. Kita akan pasti mati, kita wafat. Wafat itu artinya penuh. Tidaklah kita mati manusia jika yang 2 ini belum penuh. Wafat itu artinya penuh. Penuh rezekinya, penuh ajalnya. Kalau 2 yang ini belum penuh, wafat itu. Makanya kita nanti kalau ada saudara-saudara kita pagi subuh sudah jamnya muadzin sudah siap. Terlebih mungkin sudah selesai sholat malam sampai menjelang subuh, bangunkan. Cara membangunkan teman-teman, ambil air, ayo. Wake up, bangun, Tidak akan marah teman-teman, jangan ditendang. Woi bangun, tendang, jangan. Nanti marah. Kalau cuma, sesuatu, bangun dia. Kalau dia marah, jangan disiram, marah nanti. Kemudian kamu sudah agak-agak penuh itu, bilang ya.
Wafat itu artinya penuh. Lihat kamu sudah agak penuh itu. Kamu. Kalau kita apa yang akan kita laksanakan di era sekarang, di masa sekarang? Bertobatlah, benar-benar bertobat. Jangan hanya di mulut. Cukup Pak, cukup. Kemarin saya ketemu, saudara, kayaknya saya pernah melihat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, mana J? Saya pernah melihat kamu di mana kayaknya? Oh iya Pak Ansori, kemarin saya pernah masuk sini. Masuk apa? Katanya Pak Kasat, saya tahu 365 pencurian dengan kekerasan. Kamu ngerampok? Kamu apa? Pencurian dengan kekerasan? Enggak Pak Ansori, saya curi burung. Nah, kok bisa curi burung 365? Saya naik motor Pak Ansori, saya lihat ibu-ibu pakai kalung, ada burung di lehernya. Saya ambil itu, ternyata burung-burungan, liontir berbentuk burung, dia ambil di. Saya senang burung, diambil liontin orang kalung. Nah, itu jambret, 365. Yang 3, pencurian dengan pemberatan. Ini Pak Ansori, apa kamu curi? Kambing Pak Ansori. Berapa kamu nyuri kambing? 1. Nah, di berkas semua ada 4 ini kambing. 1 Pak Ansori. Loh, 4. 1 Pak Ansori. Kenapa bisa ditulis 4? 1 saya ambil, anaknya ikut Pak Ansori. Jadi cukuplah nih, saya saja. Demi Allah, mohon maaf deh. Seperti yang saya bilang, kita semua akan mati. Polisi mati, pelunjuk juga akan mati. Raja-raja, bapak-bapak komandan mati. Ini bukan hadis, cuman ini kata mutiara, mungkin kata bijaksana, bisa jadi pedoman. Saya juga suka dengan ini. Banyak orang yang berpikir bagaimana caranya mencari hidup yang enak, tapi lupa dia mencari kematian yang enak. Ya, banyak orang berlomba-lomba cari cara hidup yang enak, lupa mencari mati yang enak. Rugi saudara-saudara. Sekali lagi di sini tempat kita merenung apa yang telah terjadi. Mari, benar-benar kita sudah benar bertobat. Di sini kita laksanakan ibadah semaksimal mungkin. Banyak waktu kita untuk melaksanakan ibadah di sini. Banyak, jangan tidur-tidur aja. Ya, tolong saya minta tolong kita ketuk hati kita. Apa sih yang saya cari? Kalau selamanya kita akan begini, emangnya usia ya belum tentu kayak Pak Ansori dikasih 41 tahun lagi, belum tentu. Ya. Waktu sangat singkat, jadi saya ingin menyampaikan saudara-saudara di kesempatan ini, itu bukan tiang menggurui Lubus Samingit, yang tiang sampaikan ini semata-mata untuk pelajaran diri tiang sendiri, terlebih bisa mengetuk hati saudara-saudara. Alhamdulillah, seperti yang saya katakan, apa yang bisa saya sampaikan. Demi Allah, besok di akhirat saya akan jadi saksi, Pak. Mau sih dia berjanji ke saya, demi Allah, mau sih dia berjanji ke saya, tidak akan mengulangi hal yang sama lagi. Berjanji saudara-saudara, ya. Ya, lakukan apa? Pak Ansori, hidup kan sudah ditetapkan. Setelah kejadian ini, seperti Pak Hasan bilang, kami sayang. Kita sama-sama manusia, tidak ada batas. Allah tidak membatasi dengan kaumnya. Apalagi saya cuma seorang polisi membatasi dengan saudara-saudara, enggak. Dan apa yang terjadi ini jangan membuat saudara-saudara pesimis dalam hidup ini. Kita bersaudara, kita saling mengingatkan, apa yang jadi kebaikan kita ingatkan, Terus saudara-saudara membenci sama saya seorang polisi. Jangan. Saya ceritakan sedikit. Pak polisi mempunyai tugas menegakkan hal-hal yang dilarang. Memukul sesama manusia, penganiayaan. Janganlah. Kalau tidak ini masuk sini ditangkap polisi, jangan memukul orang. Mencuri tidak boleh. Kalau tidak mau masuk sini, jangan mencuri. Narkoba dilarang oleh undang-undang. Kalau tidak mau, jangan.
setelah ditangkap polisi mau benci jangan. Kami melaksanakan tugas ini sebatas penangkapan membuktikan, tidak terbukti nanti di sidang penuntutnya Pak Jaksa, di sidang oleh hakim tidak terbukti Anda akan bebas. Oh persentase ini kesalahannya sekian persen, diputus sama hakim. Jadi kami adalah pelindung saudara-saudara sekalian. Kami pengayom, kami pelayan. Kami ini pelayan dari masyarakat, ditunjuk oleh negara untuk melaksanakan ini. Jadi jangan sekali-kali gara-gara saudara-saudara di sini bertemu kami dimasukkan ke sini itu karena kesalahan kita nih. Pak sorry, kesalahan ini sekarang kami melaksanakan hukuman ini apa itu menurut ketentuan Allah juga. Ya sekali-kali tidak ada akan terjadi pada kami, menimpa kami kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena lebih enak mana di luar sama di sini? Luar. Nah, gitu, ayo luar enak. Cahaya matahari itu seger. Di sini kita tidak menemukan matahari. Keluarga kita di sana, anak-anak cucu kita ya, merindukan kita. Dapat asal di sini senang. Ya, bagaimana orang Muslim menyikapi ujian itu? Ujian yang seperti ini kita rasakan tetap nggak boleh putus asa ya Pak. Kita tetap Berarti harus persoalan juga Pak. bertobat ya, menyesali apa yang telah terjadi dan setidaknya punya cita-cita ke depannya lebih baik lagi ya. Baik. Saya rasa untuk Bintro kesempatan hari ini kita cukupkan sekian. Sebelum kita tutup, mari saya mengajak saudara-saudara kita berdoa bersama-sama. Mohon aminkan, buka hati, mari kita nunduk sejenak. Mudah-mudahan apa yang menjadi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Salamatan fil jasad. Wa syadatan fil ilmi. Wa barakatan fil rizqi. Wa taubatan qoblal maut. Amin. Rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma firli ولوالدي وارحمهما كما ربونا صغيرا. اللهم طول أعمارنا وصحيا جسدنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزقنا ومن خير قربنا ومن شر بعيدنا ومن هوافدنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.